Itu sudah full ya 700 yang sudah full. Jualan semua mereka. Nah, yang itu bersewakan ada. Nanti di depan sana ya. Nah, maksudnya depan sana Pak nanti yang ya franchise selanjutnya Pak. Sekarang JBO itu sistematik biar jadi spot foto buat anak muda. Sementara ini kan relatif yang normatif yang biasa. Ya. Seperti ini misalnya bisa kembali yang pertama itu mainan ya. Sementara ini kita masih fungsional. Superhero. Ada Superman, ada Batman. Masa? Iya, Star. Jadi menarik. Iya, iya. Untuk kepunyaan sekarang itu kita tengah dulu, Pak. Banyak parkiran. Banyak umum juga, Pak. Itu parkirnya sini, jadi tak boleh parkiran. Kalau dari mana? Kalau tahun ini sampai sudah ya, kan isunya ini pertama yaitu nanti isu terkait dengan pengisian, terus kedua isu terkait pemilihan tempat. Ini akan jadi isu apa namanya, isu yang bergulir. Nah, jadi itu kita selesaikan aturan main kita, kalau sudah selesai aturan main kita, ini kan nggak mungkin pas launching semua langsung terisi nih. Kita kasih timeline aja Pak, di atas waktu. Dulu kan nggak ada Pak, udah kosong. Berarti rencana kalau bioskop di sini. Iya. Jadi kita ini kan kunjungan ditemani Pak Sekda, Pak Wabub, Pak Kepala PU. Jadi tujuan kita ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Wabub itu kita ingin meninjau lokasi yang tepat untuk pembangunan bioskop. Jadi sekaligus meninjau objek-objek yang sudah dibangun oleh Pemkab Kukar yang rencananya tahun ini semua pada selesai. Nah, untuk optimalisasinya. Jadi sekarang sudah kita lihat 2 tempat dan kita sudah mengkerucut untuk membangun bioskop antara di lokasi pasar tadi atau di sampingnya Gedung Ekraf ini. Saya agak ini setelah ninjau ke sana tadi kami diskusi sama Pak Wabub, agak apa ya, dengar kalau ini rencana kita kan teman-teman lihat sendiri itu kondisinya seperti apa gitu. Karena memang konsep pembangunannya itu oleh kita kemarin dibangun itu pasar semi modern. Jadi kita sudah lihat tadi kalau malah penampakannya malah jadi pasar modern sebenarnya sekarang pertama. Progresnya sendiri Pak, pasar seperti apa Pak? Nah, silakan Pak Wi, jawab Pak Wi. Nah, kalau progres saat ini masih sekitar 14, tapi itu untuk yang tahap penyelesaian. Jadi tahap penyelesaian ini terkait dengan landscape, utamanya terkait dengan parkiran. Kemudian ada beberapa penyelesaian untuk jembatan penghubung dari pasar A ke B ya. Nah, tinggal penyelesaian itu aja. Tapi secara keseluruhan ini mungkin sudah sekitar 80% secara keseluruhan. Jadi tinggal 20%, dan itu kita targetkan untuk tahun ini itu sudah selesai ya. Sudah selesai. Jadi kalau kemudian itu mau difungsionalkan itu sudah bisa. Yang kedua, kita juga menata salah satunya Pak, kami izinkan laporan Bupati Pak Wagub, Pak Sekda juga berkenaan dengan itu kita juga baikin drainasenya Pak. Jadi sementara ini dana yang terbatas kita baikin yang sebelah sini supaya akses daripada air itu nanti ada buangannya, nggak mengenang. Nah, untuk selanjutnya itu di Kampung Jawa itu harus ada drainase kembali Pak, harus kita buatkan lagi supaya posisi pembuangan air itu tidak menjadi tergenang. Nah, yang selanjutnya tahun ini juga di depan pasar itu RTH, ruang terbuka hijau. Jadi nanti ada
ibunya ke pasar, nanti anak-anaknya bisa main di situ. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Bupati bahwa rencana kemungkinan juga kalau yang di sana itu opsinya bisa di pasar itu dinaikkan lagi, tapi bisa juga di terminal, rencana di terminal. Jadi terminal itu di bawah tempat parkir, di atas itu kita gunakan base-stop. Nah, nanti kita linkkan JPO-nya ke pasar. Jadi orang nggak perlu turun lagi ke jalan, itu orang dari nyebrang dari anu itu sudah bisa langsung ke pasar. Jadi ada yang bapaknya itu nonton dulu sama anaknya, nah ibunya bisa ke pasar, seperti itu konsepnya. Nah, opsi selanjutnya itu di sini. Yang di sini ini kita juga ingin menghidupkan gedung ekraf ini dan Pujasera. Kalau di sini juga ada keramaian, tentunya akan membantu menarik terkait dengan pengunjung. Tadi disampaikan oleh Pak Bupati, di Tenggarong sudah relatif cukup bagus. Kita lihat malam minggu atau hari minggu itu di pinggir. Cuma tadi beliau bahwa ke sini hanya sementara ini belum ada untuk membuang uangnya di sini. Spending money. Spending money ya. Harapannya ini ada spending money. Nah, kalau ada spending money itu tentunya ada fasilitas yang kemudian orang itu agak betah lebih lama menetap di sini, gitu. Sehingga dia karena lama, konsekuensinya kan dia perlu makan, sebagainya seperti itu. Nah, kalau memang nanti kemungkinan di sini juga bisa ada tenan yang nasional, misalnya Excelso atau apa yang kemudian itu bisa menunjang secara keseluruhan dengan UMKM-nya gitu kan. Jadi ada keseimbangan antara UMKM dengan, karena semuanya itu kan harus hidup kan. Jadi ada anak muda-muda yang memang konsepnya yang tua, tapi juga masyarakat sekitar itu juga tersedia untuk UMKM-nya seperti itu kan. Pasar modal sendiri bisa menampung berapa UMKM atau pedagang? Kalau sementara ini dari sisi ruangan itu sekitar 703 kalau nggak salah. Sesuai dengan lokasi ya, kemarin ya. sesuai yang di data. Malah lebih banyak. Lebih banyak. Ya. Jadi kalau teman-teman mau Nyewa. cari kios, Anggarannya berapa Mbak? Harga sewanya. Pasar ini? Hah? Pasar ini sudah. Kalau mungkin sekitar totalnya 400-an lah, 400-an ya. Ini kan tahap ketiga sudah ya, 400 miliar.